Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Raifan Alfrizi dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Cindy Silviana Putri. Nama saya Dela Saputri. Saya Anissa Putri. Saya Rubungan Dini. Saya Sasakina. Saya Ridwan Nugrohara. Kami akan melakukan wawancara dan observasi pada salah satu UMKM, yaitu sebuah kedai grosir yang berada di Kota Medan. Kegiatan ini kami lakukan dalam rangka untuk memenuhi tugas proyek pada mata kuliah manajemen keuangan dengan topik analisis sumber pendanaan dan model kerja sederhana. Berikut wawancara yang kami lakukan. Perkenalkan Bang, nama saya Raifan Alfrizi dan teman saya. Nama saya Cindy Silviana Putri. Abang dengan siapa? Saya Teguh Muhammad Akbar. Kalau boleh tahu Bang, apa nama lengkap usaha Bang ini? Toko Kana Berkah Jaya. Alamat lengkap usaha ini berada di mana ya Bang, tepatnya lokasi? Jalan Denai nomor 136, Tegal Sari, Mandala 3. Dan untuk usaha ini pemiliknya Abang sendiri atau dengan keluarga? Saya sendiri. Nah, selanjutnya untuk jenis usaha Bang ini apa ya? Jenis saya grosir Oh, grosir. Untuk tahun berdirinya tuh kapan ya Bang? 2022. Nah, selanjutnya untuk usaha ini tuh jumlah karyawannya ada berapa? Ada 3 orang. 3 orang. Kenalkan Bang, nama saya Dwi Bungandini dan teman saya. Nama saya Dela Saputri. Saya mau nanya nih Bang, Ya, modal awal usaha Bang ini berasal dari mana ya? dari tabungan sendiri. Apakah saat ini usaha Bang ini punya utang usaha? Ya. Menurut Abang, apa keuntungan menggunakan modal sendiri? Kalau untuk keuntungan modal sendiri, ya kalau misalkan di saat penjualan lagi menurun, jadi kita nggak susah-susah memikirkan utang di luar. Tapi kalau untuk misalkan kita pinjaman di luar, ada utang di luar, di saat kita pembayaran nanti kadang masalah penjualan turun, jadinya kita pening kepala mikirkan bayar utang itu. Bang, nama saya Dina Nugrohara dan teman saya Sasakina. Saya Anissa Putri. Ya, pertama-tama saya akan menanyakan apakah di usaha Abang ini memiliki pencatatan kas? Ada? Terus apakah pernah mengalami kekurangan kas? Tidak. Apakah usaha memberikan penjualan secara kredit? Sebagian ada, sebagian tidak. Oke. Selanjutnya ke persediaannya Bang. Apakah usaha penyimpanan stok barang Abang apakah usaha menyimpan stok barang? Ada? Yang kedua, seberapa sering stok diperbarui, harian, mingguan, atau bulanan? Kadang 4 hari sekali ataupun mingguan ada juga. Terakhir, apakah pernah mengalami stok habis atau stok menumpuk? Sering stok habis. Nah, sekarang saya Bang. Apa kendala utama dalam keuangan yang Abang pernah lalui? Sebagian orang karena ada yang ngekas pun. Habis itu kadang bayar 2 hari 3 hari sekali gitu. Makanya kekurangannya itu kendalanya. Nah, itu bagaimana strategi yang Abang lakukan untuk mengatasi masalah keuangannya? Di saat kami kekurangan masalah uang, kami bisa pinjam sama kawan, sama saudara untuk membelikan barang sebelum dibayar kas punnya sama orang, pinjam dulu sama kawan. Terima kasih ya Bang. Sekian video wawancara dari kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raifan Alfrizi dan teman-teman saya. Saya Sasakina. Saya Anissa Putri. Saya Cindy Silviana Putri. Saya Dela Saputri. Saya Rubungan Dini. Saya Ridwan Nugrohara. Kami akan melakukan presentasi yaitu analisis sumber pendanaan dan model kerja sederhana pada UMKM Toko Berkah Kana Jaya. Dimulai dari saya, masalah utama itu ada pada UKM Toko Berkah. Jadi adalah pengelolaan keuangan yang masih sederhana dan belum menggunakan sistem pencatatan yang modern. Seluruh model usaha masih berasal dari model pribadi tanpa adanya pendanaan eksternal. Selain itu, pencatatan kas masih dilakukan secara manual sehingga beresiko menimbulkan kesalahan pencatatan dan sulit digunakan untuk analisis keuangan jangka panjang.
Piutang informal pelanggan juga menjadi kendala karena adanya kelambatan perputaran kas usaha. Yang kedua itu struktur pendanaan. Berdasarkan hasil penelitian, struktur pendanaan UMKM ini bersifat sangat konservatif karena seluruh modal usaha berasal dari modal sendiri sebesar 30 juta dan tidak menggunakan utang sama sekali. Kondisi ini memberikan keuntungan berupa tidak adanya beban bunga maupun cicilan yang harus dibayar setiap bulannya. Harusnya usaha menjadi lebih stabil dan resiko gagal bayar dapat dihindari. Namun di sisi lain usaha menjadi memiliki keterbatasan dalam menggunakan ekspansi karena hanya mengandalkan dana internal pemiliknya. Dalam teori pecking order teori, kondisi ini menunjukkan bahwa pemilik usaha lebih memilih menggunakan dana internal sebelum mencari sumber pembiayaan eksternal. Sementara menurut trade-off teori, usaha memang lebih aman dari risiko finansial, tetapi perlu memanfaatkan leverage untuk membesarkan potensi keuntungan usahanya. Selanjutnya yaitu analisis modal kerja. Modal kerja UMKM ini berada dalam kondisi yang cukup baik karena total aset lancar mencapai 20 juta dan usaha tidak memiliki utang lancar. Aset lancar terdiri dari kas sebesar 7.500 dan persediaan sebesar 12.500. Kondisi ini menunjukkan bahwa usaha memiliki kemampuan yang baik untuk memenuhi kebutuhan operasional setiap harinya, seperti membeli stok barang dan pembayaran kebutuhan usaha lain. Modal kerja yang positif juga menunjukkan bahwa usaha memiliki tingkat likuiditas yang sehat. Tidak adanya kewajiban jangka pendek membuat usaha lebih leluasa mengatur arus kas dan menjalankan operasional tanpa tekanan membayar utang. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang membantu usaha tetap berjalan secara stabil meskipun skala usaha masih tergolong mikro. Selanjutnya, analisis pengelolaan aset lancar. Pengelolaan aset lancar pada UMKM ini dapat dikatakan cukup efisien. Sistem transaksi tunai membuat perputaran kas berlangsung lebih cepat dan mengurangi resiko piutang macet. Persediaan barang juga diperbarui secara rutin sehingga stok tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Selain itu, usaha memiliki cadangan kas yang cukup untuk mendukung aktivitas operasional harian. Namun, masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan aset lancar, yaitu adanya piutang informal pelanggan yang dibayar dalam beberapa hari. Meskipun jumlahnya tidak besar, kondisi ini tetap dapat memperlambat perputaran kas usaha jika tidak dikendalikan dengan baik. Piutang informal berpotensi mengganggu likuiditas usaha di masa mendatang. Selanjutnya ada insight. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa UMKM toko kanan Berkah Jaya menjadi posisi keuangan yang cukup stabil dan aman. Tidak adanya utang membuat usaha terhindar dari risiko finansial seperti bunga pinjaman dan gagal bayar. Modal kerja yang positif juga menunjukkan bahwa usaha mampu menjalankan kegiatan operasional dengan baik. Selain itu, penggunaan sistem transaksi tunai membantu menjaga kelancaran arus kas usaha. Namun, terlalu bergantung pada modal sendiri dapat menghambat perkembangan usaha dalam jangka panjang. Jika pemilik ingin memperluas usaha atau menambah kapasitas stok barang, maka dibutuhkan strategi pendanaan yang lebih fleksibel. Pengelolaan uang yang masih manual juga menunjukkan bahwa usaha perlu meningkatkan sistem administrasi keuangan agar pengambilan keputusan bisnis menjadi lebih efektif dan berdasarkan data yang jelas. Selanjutnya ada rekomendasi. Berdasarkan hasil analisis, UMKM disarankan mulai mempertimbangkan penggunaan pendanaan eksternal dalam jumlah kecil atau moderat agar usaha memiliki tambahan modal untuk berkembang. Penggunaan utang yang terencana dapat membantu meningkatkan kapasitas usaha tanpa harus mengganggu stabilitas keuangan secara signifikan. Selain itu, usaha perlu meningkatkan efisiensi pengelolaan kas dengan membuat perencanaan arus kas dan mengurangi dana yang menganggur. Pemilik usaha juga disarankan menggunakan aplikasi pencatatan keuangan sederhana agar data transaksi lebih rapi, lebih mudah dipantau, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Oke, selanjutnya fokus kemampuan berpikir dan komunikasi.
Melalui penelitian ini dapat dipahami bahwa pengelolaan struktur modal dan modal kerja memiliki pengaruh besar terhadap keberlangsungan UMKM. Kemampuan berpikir kritis diperlukan untuk menganalisis risiko dan keuntungan dari setiap keputusan pendanaan yang diambil. Pemilik usaha harus mampu mempertimbangkan antara keamanan, finansial, dan peluang pengembangan usaha agar bisnis dapat tumbuh secara berkelanjutan. Selain itu, kemampuan komunikasi juga sangat penting dalam pengelolaan usaha, terutama dalam hubungan dengan pelanggan, pemasok, maupun pihak pemberi pinjaman. Komunikasi yang baik membantu pemilik usaha membangun kepercayaan dan menjaga kelancaran operasional bisnis. Dengan kemampuan berpikir dan komunikasi yang baik, UMKM dapat mengambil keputusan yang lebih tepat, efektif, dan strategis dalam menghadapi persaingan usaha. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.